Pacarku Pelit, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Ana sedang sibuk mematut dirinya di depan cermin ketika aku masuk ke kamarnya. Baju kuning muda berindah-indah itu baru diambilnya tadi sore dari tukang jahit. Tampak serasi sekali dengan kalung mungil yang melilit di lehernya. Hei, kalung baru agaknya. Rasanya aku belum pernah melihat Ana memakainya. Aduh, kok masih kucel gitu sih, Nit? Udah jam 6:30 loh. Serunya ketika melihatku. Kasihan Mas Tam dong kalau kamu kayak ondel-ondel gitu. Sambungnya sambil memoleskan lotion ke betisnya yang bagus. Aku duduk di tempat tidur. Tak ada minat untuk menjawab kata-katanya. Ana memang cantik. Meskipun aku tak berani mengakui hal itu di depan orang lain. Karena dengan begitu, berarti aku memuji diriku sendiri. Kenapa? Ya, karena dia adalah saudara kembarku. Jadi wajahku pun mirip dengan dia. Kerlip di lehernya membuatku teringat lagi akan kalung itu. Kalungmu bagus deh, An. Baru ya? Tanyaku. Ana menelengkan kepalanya, memperhatikan lehernya lewat cermin. Senyum manis mengembang di bibirnya. Indah sekali ya? Didi yang membawanya dari Surabaya. Oh iya, Mas Tam kan juga barusan dari Medan nih. Bawa apa nih? Bawa apa? Pertanyaan yang merdu betul kedengarannya. Bawa nyawa, sahutku dingin. Ana tertawa kecil. Jangan senewen gitu dong, anak manis. Orang kan lain-lain sifatnya. Mestinya kamu bersyukur dapat orang seperti dia. Jarang loh ada laki-laki yang sehemat dia. Tahu nggak? Ari Onassis bisa jadi jutawan karena sifat hemat seperti Mas Tamu itu. Ayo, cepatlah. Nanti kau belum siap kalau dia datang. Ana menarik tanganku dan mendorongku jatuh terduduk di kursi di depan meja rias. Diambilnya foundation dan diletakkannya di telapak tanganku. Seterusnya ia sibuk mengumpulkan bedak, lipstik, sisir, dan segala macam alat poles di depanku. Aku terpaksa tertawa geli melihat tingkahnya. Dengan malas, kubuka tutup botol foundation dan mulai mengulaskannya ke pipi sekedar untuk menyenangkan Ana. Ana berkacak pinggang, memandang hasil kerjanya dengan puas. Nah gitu dong, masa malam minggu udah jam segini belum apa-apa. Aku tersenyum. Kemana acara kalian malam ini? Tanyaku. Nonton konser Ernest Purrenbach di Purna Budaya. Kau gak pengen dengar suara bintang opera dari Belanda itu? Aku angkat bau. Kepingin. Tentu saja. Tapi dengan kondisi dan nasib yang seperti ini, keinginanku rasanya mustahil. Ya, nasibku ternyata tidak sebaik Ana. Didi begitu sayang padanya, penuh perhatian. Pergi ke Surabaya 2 hari saja, tidak kurang dari 2-3 kali dia nelpon. Dan pasti ada sesuatu untuk Ana yang dibawanya pulang. Tiap ada pertunjukan atau film bagus, tak pernah dia lupa untuk mengajak Ana nonton. Sedang aku, Mas Tam memang pemuda yang baik dan menyenangkan. Sayang, dia terlalu miskin akan perhatian, khususnya perhatian yang membutuhkan uang. Jangankan dari Medan, bahkan dari Tokyo pun dia tak ingat untuk sekedar membawa sebuah kipas untukku. Nonton konser atau makan ayam goreng tak akan terjadi kalau dia tidak sedang dirasuki malaikat. Mas Tam pernah bilang bahwa dia sudah terdidik menjadi orang yang hemat, tidak suka membuang uang untuk hal-hal yang kurang berguna. Kupikir
Itu sih bukan hemat, tapi pelit. Betul, pelit. Berapa sih harga sebuah kipas? Atau karcis nonton konser? Atau seekor ayam goreng? Itu jumlah yang tak berarti dibanding dengan gajinya sebagai kepala bagian di perusahaan Jepang itu. Lain halnya kalau dia seorang mahasiswa rantau yang hidup dengan wesel pas-pasan. Pasti aku dengan senang hati akan membuka dompet setiap kali kepengen nonton atau makan bersamanya. Lagi-lagi, dasar pelit. Kadang-kadang aku tidak yakin bisa hidup dengan orang yang seperti. Astaga, melamun lagi. Tuh sudah datang dia. Terlalu betul kok ini Anita. Seru anak gemas melihatku masih saja termangu-mangu. Aku tersentak. Meskipun seringkali jengkel, sebenarnya aku cinta betul pada si pelit itu. Tentu saja aku tak mau dia melihatku dalam keadaan berantakan begini. Secepat kilat, kurai bedak dan sisir, lipstik sedikit, ku pilih baju yang cukup baik, artinya sopan dan feminin. Mas Tam tidak suka melihat aku memakai jeans atau baju yang terbuka. Dan aku sendiri memang tak ingin memakainya. Gaun sifon berlipit-lipit ini cukup manis tampaknya. Muncul di ruang tamu seketika aku berhadapan dengan wajahnya yang tersenyum. Mas Tam tidak berkata apa-apa, tapi matanya mengatakan, "Kau cantik." Begitulah dia. Tak pernah kata cinta keluar dari bibirnya. Tapi aku cukup maklum. Apa artinya bila dia mengusap jemariku dan menciumnya dengan lembut. Mas Tam tak pernah berhasil menyatakan perasaannya dengan kata-kata. Karena itu, dia selalu menyatakannya dengan matanya. Dan itu jauh lebih indah. Bahkan kata indah pun tak dapat mengungkapkan keindahan cinta di matanya dengan baik. Kalau sudah begitu, segala kejengkelan dan kekecewaanku rasanya tak berarti lagi. Hilang lenyap. Kupasang kaset romantik soft klasik 3 pada tip. Pelan dan lembut menyelusup ke telinga dan hati kami. Aku melangkah ke kursi di depannya, tapi dengan matanya Mas Tam memintaku duduk di sampingnya. Lama kami duduk diam tanpa berkata-kata. Lalu diam-diam kulirik ujung sepatunya, kejahitan samping celananya yang rapi, terbentrok jam tangan di tangan yang kuat berotot, lengan baju yang digulung sampai di bawah siku, rahang yang kuat, dan akhirnya mata yang sedang menatapku dengan lembut, tapi menggoda. Kenapa? Kok seperti gadis pingitan yang gak pernah duduk dengan sejaga aja? Tegang? Aduh, rasanya pipiku jadi tebal sekali dan seperti terbakar. Seperti biasa, aku selalu merengut bila Mas Tam mulai menggoda begitu. Mas Tam tertawa pelan. Ditepuknya kedua belah pipiku, persis seperti kalau dia mengajak bercanda keponakannya yang berumur 4 tahun. "Kemana Bapak Ibu? Kok sepi?" tanyanya. "Ke resepsi perkawinan putra Tante Haryo." "Jadi siapa yang di rumah?" "Rio, Liri, dan Mbok." "Kok tanya-tanya sih?" Sebenarnya aku mau ngajak kau keluar. Tapi siapa yang ada di rumah nanti? Kan ada Mbok. Jadi, mau?" "Seorang sarjana ekonomi seharusnya tidak bertanya setolol itu," sahutku. Kedengarannya agak sinis. Tapi tentu saja dia tahu kebiasaanku yang suka omong meledek. Mas Tam tertawa. "Habis, kok suka angin-anginan sih? Rewel, semau sendiri. Nanti aku salah lagi kalau mutusin urusan tanpa mendengar pendapatmu." Aku menciutkan bibir lipat 7.
Justru itulah yang membuat aku selalu kepingin kesini. Di tempat lain semua nona rumah ramah-ramah. Gak ada yang manja dan suka marah-marah seperti Anita. Sudah sana, pamit embok dulu, katanya sambil mendorong punggungku. Kami melangkah lambat-lambat sepanjang jalan Solo, tenggelam di antara arus orang yang bermalam minggu sambil belanja. Mas Tam memegang tanganku erat-erat, melindungi tubuhku setiap kali lewat di tempat yang berdesakan. Agak lama kami ada di sebuah toko radio. Mas Tam mau membeli amplifier untuk mengganti yang ada di rumahnya. Habis itu, kami masuk ke Toserba yang paling lengkap di bilangan kompleks itu. Ketika melewati bagian make up, tiba-tiba aku ingat 2 hari lagi ibu ulang tahun yang ke-39. Mataku tertarik pada deretan botol-botol parfum yang begitu lengkap dengan segala merek. Mas Tam, sebentar, kataku menahan tangannya. Ku minta pelayan mengeluarkan parfum produksi Dior dari Perancis. Ku coba baunya. Lembut, harum bunga melati. Ibu pasti jadi madam yang anggun dan cantik dengan parfum seperti ini. Kenapa aku memilih parfum? Tentu ada tendensi di balik itu. Ya, bukankah besok aku bisa turut memakainya juga? Masa ibu mau melarang? Kulirik harganya. 4.000. Pada saat itu, di dalam dompetku hanya ada 2 lembar ribuan. Padahal parfum itu tinggal satu-satunya. Di toko lain hampir tak mungkin bisa kudapatkan. Celaka. Kalau ku beli besok, mungkin sudah keduluan orang lain. Sama sekali tidak terlintas dalam kepalaku untuk meminta Mas Tam membayarnya dulu. Di samping tabu, bagiku minta dibelikan barang-barang pada pacar 4.000 lebih mahal daripada harga 2 lembar undangan konser Erna Sporenberg atau ayam goreng. 4.000. Mustahil bagi Mas Tam mengeluarkan uang sebanyak itu untukku. Aku dapat akal. Ku panggil pelayan yang datang tergopoh-gopoh menghampiriku. Begini ya, saya tadi dipesan beli parfum. Tapi saya agak lupa apa benar yang ini atau bukan. Nah, daripada keliru, saya tanya dulu pada orangnya, besok siang saya kembali. Tolong ini disimpan dulu ya, jangan kasihkan orang lain. Kalau bukan ini, besok saya ambil yang lain. Pelayan manggut-manggut sambil mengatakan, ya mbak, ya mbak. Ku tarik Mas Tam meninggalkan etalase makeup itu. Kenapa? Tanya Mas Tam heran ketika melihat aku tertawa. Gak taunya aku pinter ngibul sekarang. Habis, masa aku mesti bilang belum bawa uang? Mas Tam tersenyum. Ngibul demi kebaikan gak apa-apa kok, katanya. Hebat. Orang lain pasti akan menarikku kembali untuk mengambil parfum itu dan membayarnya. Apalagi seorang pria yang berstatus sebagai pacarku. Tapi Mas Tam tidak. Kupikir Ana memang benar. Orang mempunyai sifat yang berbeda satu sama lainnya. Mas Tam pelit, itu nyata. Dan aku sudah bertekad untuk menerima sifat itu. Karena aku mencintainya. Good or bad is my love. Sampai di rumah, aku langsung ke kamar makan mencari Sprite dan es batu. 2 jam berjalan-jalan cukup melelahkan dan membuat tenggorokan kering. Seperti biasa, dalam berjalan-jalan begitu, tidak ada acara belok ke restoran bagi Mas Tam. Aku gembira sekali menemukan 5 kroket di lemari makan. Lumayan buat pengisi perut yang melilit. Mas Tam ingat Tante Sari
Adik ibu yang bungsu? Tanyaku sambil mengulurkan gelas Sprite kepadanya. Ya, kenapa? Aku sering kasihan kepadanya. Suaminya kaya, tapi pelitnya melebihi setan. Tiap hari tante dikasih uang pas untuk belanja sehari. Gak ada sisa buat beli apa-apa. Makanan ekstra kek atau apa. Apalagi baju. Pokoknya cukup gak cukup segitulah uangnya. Terlalu betul. Mungkin Tante Sari memang gak bisa mengatur uang. Nanti berantakan kalau uang dipegang dia semua. Mana bisa? Waktu bapak ibu masih di Malang dulu, keuangan kami anak-anaknya, Tante Sari yang pegang, nyatanya beres. Malah akhir bulan sering sisa. Kataku penasaran. Entahlah, itu urusan mereka. Tapi suaminya pasti punya alasan sendiri juga untuk berbuat begitu. Aku mengangguk. Tapi dalam kepalaku membelit kengerian yang panjang dan menakutkan. Akankah nasibku akan sama dengan Tante Sari kalau kelak betul-betul menjadi istri Mas Tam? Dapatkah aku menjadi istri seperti Tante Sari yang tidak diberi hak oleh suaminya untuk mengatur keuangan rumah tangga yang tidak dipercaya? Seandainya ada tamu dan udah habis, bagaimana? Rasanya seperti pengemis saja yang tiap hari menadahkan tangan minta uang pada suami. Tahankah aku hidup seperti itu? Aku sering sekali membayangkan semuanya. Agaknya Mas Tam melihat perubahan wajahku. Diangkatnya daguku dan ditatapnya wajahku dalam-dalam. Ada apa, Anita? Kok tampak sedih sekali? Katanya pelan. Tidak apa-apa, sahutku tergagap. Kularikan pandanganku ke samping, menghindari tatapannya. Katakanlah, desaknya. Mataku terasa berat dan buram. Tapi aku tidak ingin Mas Tam melihat air mataku. Kutarik wajahku dan membuang muka ke samping. Aku tidak apa-apa, sungguh, kataku. Mas Tam memelukku dan menarik kepalaku ke dadanya. Dikecutnya rambutku dengan halus. Ang sayang, mungkin ada kata-kataku yang melukai hatimu. Tapi aku tidak bermaksud demikian. Percayalah. Kau tahu, aku sayang sekali padamu, bisiknya. Aku tahu, Mas Tam, kau cinta padaku. Tapi kau pun membuatku sangat sedih. Musibah itu datang tiba-tiba, tanpa pernah kami duga sebelumnya. Rumahku yang biasanya selalu cerah dan gembira, mendadak berubah menjadi sepi, muram. Ayah duduk di kursi sambil merokok tak habis-habisnya. Seperti biasa kalau ia sedang menghadapi problem yang berat. Sementara ibu sibuk menyusun anggaran belanja baru, disesuaikan dengan keadaan ekonomi kami yang sekarang jauh berubah. Tak ada lagi roti bermentega atau telur rebus di pagi hari, atau sate kambing bila mau belajar. Segala macam pengeluaran yang dirasa kurang perlu, enyah aja deh dari rumah kami. Seorang yang berhati dengki telah menyebarkan fitnah kepada teman-teman dan atasan ayah di kantor. Di mana sebelum itu hubungan antara ayah dengan atasannya sudah agak retak. Terpaksa ayah mengundurkan diri sebelum dipecat dengan tidak hormat. Ayah bekerja di sebuah perusahaan swasta sehingga nasibnya tergantung sepenuhnya pada kepala perusahaan itu. Fitnah itu begitu jitu dan mengena sehingga ayah tak berkutik melawannya. Alangkah kejamnya. Alangkah jahatnya.
Sebulan lagi aku dan Ana akan menghadapi ujian akhir SMA kami. Musibah yang melanda keluargaku membuat konsentrasi belajarku buyar. Apalagi ketika malam itu ayah memanggil aku dan Ana, menyampaikan hal-hal yang sudah kupikirkan sejak bencana ini datang. Ana dan Anita, kurasa kalian sudah cukup tahu bagaimana keadaan kita sekarang. Sebentar lagi kalian mau ujian kan? Belajarlah baik-baik. Tidak usah memikirkan keadaan keluarga. Itu tugas bapak dan ibu. Hanya sesudah itu, mungkin kalian terpaksa harus istirahat dulu. Tahun depan, keadaan kita semoga sudah lebih baik dan kalian bisa melanjutkan sekolah lagi. Bapak tahu kalian pasti kecewa, tapi keadaan sungguh tidak memungkinkan. Kalian mengerti, anak-anakku yang manis? Ya Pak, sahut kami berbarengan. Bapak tersenyum. Diusapnya kepala kami dengan penuh rasa sayang. Lenyap sudah angan-anganku untuk segera menjadi mahasiswa kedokteran. Begitu juga Ana yang ingin masuk ke fakultas psikologi. Lalu apa yang akan kukerjakan selama setahun mendatang ini? Aku mau kerja, tapi kerja apa dengan cuma memiliki ijazah SMA saja? Paling-paling diterima jadi tukang nemanin orang di disko. Amit-amit ya. Mendingan jadi buruh angkut pasir. Nit, apa rencana kita tahun depan? Tanya Ana suatu malam ketika kami sedang belajar di kamar. Kuangkat kepalaku dan kuletakkan pulpen di meja. Itulah yang kupikirkan sejak kemarin, An. Aku pengen kerja. Tapi kerja apa? Kan Mas Tam kepala bagian di kantornya. Siapa tahu kau bisa ditarik. Aku menggeleng-geleng. Dengan selembar ijazah SMA. Kukira tidak semudah itu, An. Ana mengangguk. Dirainya bolpoin merah dan dioret-oretkannya di kertas buram. Lalu hijau, gambar bebek. Hitam, biru. Kalau ada tinta kuning, mungkin akan dioret-oretkannya juga. An, kau kan bisa bikin kue-kue. Nah, itu dong kita manfaatkan, seruku tiba-tiba. Ana mengangkat kepalanya. Matanya bersinar-sinar menatapku. Ya, mungkin juga. Dengan bantuanmu, kita bisa bikin kue-kue dan dijual. Siapa tahu, laris seperti film Inem si Seksi. Malam itu aku mimpi menjadi penjual kroket, roti sus, lumpia, dan macam-macam makanan lain. Kue-kue kami dikenal dengan nama kue si kembar. Pesanan begitu melimpah, sampai-sampai aku jatuh pingsan kecapean, ditimbuni gandum dan telur ayam. Ana tertawa tergelak-gelak ketika esoknya mimpi itu kuceritakan kepadanya. Mas Tam terdiam ketika aku ceritakan tentang keadaan keluarga kami sekarang dan rencanaku untuk tahun depan. Sekarang Bapak ada di rumah? Tanyanya. Baru pergi. Entah, mungkin masih mencoba menghubungi bekas rekan-rekannya dulu. Dia mengangguk-angguk. Nanti kalau beliau sudah pulang, sampaikan. Besok malam aku mau ketemu. Ada apa? Tanyaku penuh rasa ingin tahu. Mas Tam tersenyum saja tanpa menjawab pertanyaanku. Dipegangnya daguku dan dikecupnya kedua belah pipiku. Kutatap dia lama-lama. Ingin betul aku melihat apa yang sedang berkecamuk di dalam kepalanya yang jelimet dengan catatan-catatan rupiah itu.
Esok malamnya jam 7, Mas Tam sudah ada di rumahku. Mas Tam, ayah, dan aku duduk ngobrol di ruang depan sambil menunggu ibu menyelesaikan urusan dapur. Aku menunggu dengan perasaan campur aduk. Berdebar-debar, cemas. Terlalu betul. Mas Tam betul-betul tidak mau mengatakan padaku apa yang mau diperbincangkan dengan ayah. Tak lama, ibu segera menyusul kami duduk. Mas Tam mulai membuka pembicaraan dengan hati-hati. Tampaknya dia begitu serius. Bapak dan Ibu, saya sudah mendengar semuanya dari Di Anita. Saya ikut prihatin dan ingin... maafkan Bapak, saya ingin Di Anita sekolah terus. Semoga Bapak tidak menganggap saya merendahkan atau tidak menghormati Bapak. Tidak, saya tidak bermaksud demikian. Bapak, sekali lagi, kalau Di Anita harus menghentikan sekolahnya, sebab dia punya kemauan yang besar untuk meneruskannya. Karena itu Bapak, tanpa sedikit pun bermaksud meremehkan Bapak, izinkanlah saya untuk mengurus sekolahnya. Aku terkejut dan seketika menoleh pada Bapak. Bapak manggut-manggut dan baru beberapa saat kemudian menjawab dengan suara rendah. Bapak sangat berterima kasih atas segala simpatimu, Nathan. Tapi biarlah Anita istirahat dulu tahun depan. Semoga tahun mendatang Bapak sudah bisa menyekolahkannya lagi. Bapak, maafkan kata-kata saya. Tapi saya betul-betul tidak bermaksud merendahkan kedudukan Bapak sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Saya hanya ingin melihat Di Anita tetap sekolah. Ya, Bapak mengerti, Nathan. Dan sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih. Tapi rasanya berat bagi Bapak mengizinkan orang lain yang tidak mempunyai sangkut paut dengan keluarga Bapak memberikan bantuan yang begitu besar. Bapak percaya Nathan tidak akan mengungkit-ungkit masalah ini di belakang hari. Tapi bagi kami, menanggung budi yang sedemikian itu tidak ringan. Mas Tam diam. Tampaknya ia kecewa sekali ayah menolak keinginannya. Bapak, katanya setelah beberapa lama menimbang-nimbang. Saya memang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan keluarga Bapak. Tapi saya mengharap kelak hubungan itu ada. Saya kira sekarang sudah waktunya untuk menyampaikan hal ini. Nah, Bapak, saya mencintai Di Anita dan menginginkan masa depan yang cerah bersamanya. Kalau Bapak mengizinkan, saya akan meminta ayah dan ibu saya untuk datang kemari bertemu dengan Bapak dan Ibu. Dengan demikian, setelah ada hubungan yang pasti antara saya dengan Di Anita, saya kira Bapak tidak akan keberatan lagi. Sebab saya bukan orang lain lagi di dalam keluarga Bapak. Aku menatap bibir Mas Tam yang berbicara, mendengar kata-katanya seperti orang setengah sadar. Kaget, heran, dan ya Tuhan, gila-gilaan betul orang ini. Mas Tam menoleh kepadaku dan tersenyum manis. Aku diam, hanya mataku yang berkedip-kedip. Bengong, bingung. Begini Nathan, kata ayah kemudian. Bapak gembira sekali melihat kesungguhanmu. Tapi saat ini Anita masih terlalu muda. Belum cukup masa untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga. Mungkin 2-3 tahun lagi
Baru Bapak tega melepaskannya. Bapak benar, sahut Mas Tam cepat. Dan saya memang tidak bermaksud untuk segera menikah. Saya berharap dengan demikian Bapak tidak sungkan lagi. Ayah mengangguk-angguk. Bagaimana Anita? Kok setuju? Tanyanya tiba-tiba. Aku tergagap. Kutoleh Mas Tam yang menatapku penuh harap. Ya. Jawabku tidak karuan. Aku betul-betul tidak mengira malam ini akan dilamar orang. Seperti robot saja aku mengiyakan semua perkataan Mas Tam kepada ayah. Tadi aku benar-benar khawatir kau menolak permintaanku. Habis, wajahmu tampak tolol gitu sih, kayak orang sok aja, kata Mas Tam ketika perundingan sudah selesai dan kami tinggal duduk berdua di depan. Mas Tam kenapa nggak bilang dari dulu? Sahutku dongkol. Dongkol? Padahal aku bahagia sekali. Mas Tam mencubit pipiku sambil tertawa manis. Jadi, kapan kau bisa siap? Tanyanya. Paling cepat 8 tahun lagi. Enaknya, seru Mas Tam. Jangan lupa ya, kau sudah terikat kontrak denganku. Dan Mas Tam pun jangan lupa bahwa menurut hukum perdata, janji kawin tidak dapat dituntut dengan alasan apapun. Memang, tapi bagaimana dengan tanggung jawab moralmu sebagai seorang wanita yang terhormat dan menghargai janji? Itu sih lain urusan, kataku cemberut. Mas Tam tertawa dan lagi-lagi mencubit pipiku. Terlalu. Padahal waktu itu ayah lewat di depan kami. Dan tentu saja hanya tersenyum melihat kami. Malunya. Sejak dulu aku memang selalu kalah bila berdebat dengan orang yang satu ini. Dan adat Mas Tam yang suka menggoda orang tak kunjung sembuh juga. Syukurlah. Sebab kalau penyakitnya itu sembuh, alangkah sepinya dunia ini. Dan aku tetap tak habis pikir, bagaimana dia tiba-tiba saja jadi sosialis begitu. Genap seminggu, aku jadi mahasiswa kedokteran Universitas Gadjah Mada. Karena kekasihku yang pelit itu jugalah. Sebenarnya julukan itu tak pantas lagi untuknya. Tapi entah, berat rasanya untuk menghapusnya. Hanya aku sering khawatir, lama-lama dia akan tahu juga nama julukan yang kuberikan padanya itu. Apalagi kalau sudah kumat ngocehnya. Ana suka lupa rem. Sore itu aku sedang menolong Ana membuat kue tart ketika Mas Tam datang. Memang hari itu adalah hari ulang tahun kami yang ke-19. Tapi sewajarnya Mas Tam datang nanti malam, tidak sore-sore begini. Ku cuci tanganku dan pergi ke depan menemui Yang Mulia. Sudah mandi? Tanyanya begitu melihatku. Sialan. Kalau saja orang lain yang bertanya, pasti aku gondok. Tahu masih berantakan begini masih ditanya. Sudah mandi? Apa nggak ngeledek tuh? Ikut yuk, sebentar saja, katanya. Kemana? Pokoknya ganti baju dulu. Kau sudah mandi? Jangan salahkan aku kalau bantal kursi itu melayang ke arahnya. Mas Tam tertawa dan menangkap benda empuk itu. Dan dia tetap tidak mau mengatakan kemana tujuan kami. Ambarukmo Seraton sudah kami lewati. Dan kami terus meluncur ke selatan, memasuki daerah persawahan yang subur di kaki Bukit Boko. Di depan sebuah pekarangan yang teduh dan luas kami berhenti. Mas Tam menggandeng tanganku dan mengajakku berjalan mengelilingi kebun yang penuh pohon mangga dan jambu itu. Aku begitu terpesona oleh buah yang ranum-ranum itu, sampai-sampai lupa bertanya tanah siapa yang kami injak itu. Kau suka tempat ini? Tanya Mas Tam. Tentu saja. Sejuk,
jauh dari kebisingan, alam yang asli dan kaya kesegaran. Punya siapa ini, Mas Tam? Saat itu kami berdiri di bawah pohon jambu yang rendah dan berbuah lebat. Sehingga melompat sedikit saja, aku bisa menggapai jambu-jambu yang merah menggiurkan. Di depan kami terbentang sawah yang hijau subur, dan di sebelah kanan kami Bukit Boko terbaring dengan damai. Di sana, di sebelah timur laut, tampak Candi Prambanan yang menjulang dengan megahnya dari pucuk-pucuk pohon. Alangkah indahnya. Bahkan angin yang di Jogja terasa panas membawa debu, di sini bertiup dengan lembut dan romantis. Aku menoleh pada lelaki yang ada di sampingku dan melihat senyum di wajahnya. Semua ini milikmu, Anita manis, milik kita. Aku menatap keheranan. Mana mungkin? Cetusku. Kenapa tak mungkin? Nanti aku tunjukkan surat-surat tanah ini. Semua atas nama kita, Anita yang manja. Kan hari ini kau harus menerima hadiah ulang tahun. Alangkah lucunya. Selama ini aku berpura-pura menahan diri dan bertindak bodoh hanya untuk sebuah ujian yang sebenarnya tak perlu bagimu. Begitupun aku bangga sekali. Kau lulus dengan cum laude. Ya, sekarang aku tidak akan peduli lagi meskipun seandainya kau adalah gadis yang seperti dikatakan ibuku. Tidak, jangan salah sangka. Ibu tidak mengatakan kau materialistis dan lebih mencintai harta. Tapi sikap manis gadis sekarang memang kadang-kadang sulit dipertanggungjawabkan. Tapi kau sama sekali jauh dari itu. Bahkan kalaupun kau gagal dalam ujian kemarin, itu tidak akan mengurangi cintaku. Tunggulah, 5-4 tahun lagi akan kubangun rumah yang penuh kedamaian di sini untuk tempat bersemayam putriku yang cantik kan. Kuharap kau tidak kecewa dengan hadiah ini. Katanya sambil mencium pipiku. Aku menelan ludah dengan susah. Kecewa. Alangkah tidak tahu dirinya. Mas Tam, kau betul-betul terlalu. Aku malu sekali. Selama ini mengatakan kau si pelit. Alangkah debilnya aku ini. Ya Tuhan, apakah dia tahu julukannya? Jadi, kemana harus kusembunyikan mukaku ini? Hei, kenapa menangis sayang? Bisik Mas Tam melihat mataku basah. Kau baik sekali. Terima kasih. Kataku putus-putus. Dia tersenyum. Baiklah, tapi aku lebih senang melihat kau tersenyum dengan mata kering, katanya lagi. Ya, dunia yang semakin maju menghendaki segala sesuatu yang serba baik. Bukan hanya mencari sekolahan atau pekerjaan. Mencari pasangan pun ternyata perlu tes. Mas Tam menganggap aku ini memenangkan ujian ini dengan sukses. Padahal tidak sebaik itu, bukan?